Ya, hari ini tanggal 28 April, kebetulan hari Minggu ya. Besok harinya trading 29. Dan ini malam sebelumnya. Yang udah weekendan, selamat berweekend dan istirahat ya. Saya punya saham DOOH, Era Media Sejahtera Tbk ya. Tapi sebelumnya ini adalah rekaman saya, jadi bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi ini adalah media pembelajaran buat kita sama-sama. Kalau mau beli saham gocapan, ingat ya kuncinya, sabar, sabar, dan sabar, dan jangan pernah ikut-ikutan kalau saham gocapan itu ya. Kalian harus banyak-banyak belajar apabila mau beli saham gocapan. Lihat dulu prospek kedepannya seperti apa, jangan ikut-ikutan ya. Jadi kalian beli ya, kalian tahu dengan resikonya, karena saham gocapan itu bisa nyender sampai 1 tahun, 1,5 tahun, malahan lebih lama. Bahkan sekarang ada papan pemantauan khusus ya, bisa jadi saham gocapan menjadi saham yang masuk ke papan pemantauan khusus bisa sampai Rp1 ya. Sampai sekarang aja saham-saham gocapan banyak yang tumbang ke Rp1 ya. Baik, kenapa saya bahas DOH ya? Tapi sebelumnya ini kita lihat dulu profilnya ya. Ini aja jasa periklanan ya. Di sininya media hiburan termasuk syariah ya. Senang saya dengan saham-saham syariah. Harga sekarang di 57. Kita lihat profil. Perambanan investasi sukses 77%, masyarakat 22%, kecil masyarakat ya. Setidaknya dari bulan Januari banyak yang masuk. Terus ini holding compensation-nya lokal ya. Lokal, banyak lokal ya. Kita lihat lokalnya dikuasai sama perusahaan ya 93%, individunya cuma 5,8. Artinya ini menguasai perusahaan ya. Foreign cuma di bawah 1%, dan ini juga terakhir udah ada peningkatan, sebulan kemarin udah peningkatan untuk naik ke atas ya. Ini juga dikuasai sama perusahaan sama individu ya, 0,03 individunya. Artinya mungkin itu yang 0,03 kan kalau punya saham segede gitu, sebesar itu lumayan ya untuk kelas individu. Kita lihat lagi insidernya, ada perkembangan bulan April ini dari tanggal 01 April ya, menjual, membeli, menjual. Pembeliannya lebih besar sih ya daripada penjualannya ya. Kan terakhir aja dia 22 April itu kan beli 6%, tapi ngejualnya banyak yang ngejual, ada perambanan, ada investasi sukses bersama itu 0,97, 0,03, artinya penjualannya lebih sedikit. Lihat di bulan Maret juga, Maret 5%, 0,0111, jadi pembelian sih lebih banyak ya. Ya dia masih punya 5,5% lah investasi sukses bersama. Kita lihat lagi di finansialnya, kita lihat untuk balance sheet-nya ya. Total equity ini per kuarter ya, kuarter 4 nih, 221, 224, 217, ada penurunan ya per kuarternya. Kalau kita lihat di anualkan, lihat equity-nya 64 ke 217, artinya ada peningkatan ya untuk tahun yang kemarin itu. Nah, kita lihat di statistik. Oh, satu lagi, lihat sebentar. Kita lihat dari PBP-nya ya.
Oh, belum ada ini sih Pak. Coba lihat juga secara kuarteran. Penurunan, peningkatan di sini. Ini penurunan ya. Kita lihat di statistik. Oh, ini lupa lagi saya ini. Bolak-balik dulu ya. Suka lupa. Ini Mei 2023 ya. Harga cepek Mei 2023 listingnya. Ini kuarter 2-nya ada 4 miliar, kuarter 3 4 miliar, kuarter 4-nya minus ya. Minusnya lebih besar daripada tahun sebelumnya. Kalau dianualkan 422 juta, 428 juta. Jadi ada, kalau dari net income-nya ada peningkatan, cuman emang rugi ya, sini rugi. Cuma ruginya sekali sekarang, kalau kemarin kan 2022 rugi. Kita lihat di revenue-nya 774, 19, 63, 15. Berarti kalau dari penjualannya ada peningkatan. Artinya emang dia menggenjot untuk mendapat keuntungan yang lebih besar, tetapi walaupun itu hampir 2 kali lipat lebih, cuman karena sebanding dengan bebannya, tapi lebih besar pengeluarannya ya. Kita lihat PER-nya 218, artinya kurang baik. Book value-nya 2 kali dari harga buku. Harga bukunya 28 perak. ROI-nya belum ada ya. Kita lihat di cash-nya. Cash-nya 21 miliar. Asetnya berarti equity-nya 217 ya. Nggak punya hutang ya dia. Bagus lah, nggak punya hutang. Artinya ini saham untuk equity negatif hilang ya dari papan pemuatan khususnya. Salah satunya itu equity minus, berarti ini tidak akan masuk setidaknya 1 kuarter lah kita lihat. Kita lihat bid dan offer. Bid dan offernya ini lumayan ya, lumayan agak tebal-tebal. Artinya ini kalau di atas 20.000 sama 30.000, artinya ini harus punya modal yang kuat ya untuk naikinnya. Soalnya untuk naikin 56, 57, 58 aja 3 tik aja transaksinya udah segini. Untuk mainin 3 tik aja ya, bukan naikin ya. Untuk mainin 3 tik aja harus keluar tuh segini nih. Transaksinya minimal segini transaksi, karena kalau transaksi ada jual ada beli ya. Cuman ini 3 tik aja udah segini ya. Berarti kan artinya walaupun lot yang dijualnya kecil tapi transaksinya gede kan. Artinya emang ini butuh modal yang besar untuk naikinnya ya. Jadi kalau kita pengikut, ya ngikutin aja lah. Kita lihat chart keseluruhannya ya. Di tahun 2023 ya. Seperti gocap nih 1, 2 kali digocap nih, 3 nih. Nah, sekarang menyentuh gocap lagi. Ya. Udah menyentuh gocap sebenarnya ini. Kurang dari gocap. Kita lihat di atas ininya aja ya, di apa namanya, di lukis market-makernya lebih jelas. Oh iya, mohon maaf ya kepada teman-teman yang belum diulas. Mungkin nanti ada waktulah untuk mengulasnya ya, karena saya juga harus melihat dulu gitu kan. Yang diulasnya harus dilihat dulu. Kalau yang ini udah saya pelajari duluan ya. Kita kalau kalau lukisan chart market maker harus dibarengi dengan tracker summary. Nah, saya melihat candle yang hijau seperti ini ya, pertanda dia udah ke 50 ya. Di sini udah ke 50 nih. Pas cat hijau itu di sini pas tanggal 3 April itu doh itu sudah menyentuh 50 sebenarnya. Cuman dia masih terus dimainin
Cuman karena udah ada candle seperti ini, kemungkinan dia akan menyentuh 50 lagi, kemungkinan. Tapi kita nggak tahu ya, kemungkinan akan menyentuh 50 lagi, tapi kapan waktunya kita tidak tahu. Sampai saat ini setidaknya untuk menuju 50 ada sekitar 7 poin lagi ya. 7 poin menuju 50. Nah, seperti di sini candle ini nih, candle hijau ini nih. Ya, tanggal 14 November. Butuh berapa hari nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Butuh 15 hari, artinya butuh setengah bulan untuk menuju ke candle ini nih, untuk menutup candle ini. Ya. Pada akhirnya dia diturunin lagi tapi di up lagi ya. Artinya ini bagus ini tandanya. Kalau di sini lihat dia benar-benar si broker apa namanya, si Bandar Volume benar-benar menunjukkan penjualan, tapi di sini ada menunjukkan pas sudah melewati candle ini nih. Udah melewati candle ini. Oh, sorry. Ya, tapi ini ada peningkatan untuk di up lagi. Dengan tanda ini ada broker summary melihat ini ada di Bandar Volume itu adalah adanya pembelian yang signifikan ya, akumulasi yang signifikan. Kenapa nih PC nih? Bentar ya. Aku suka gini nih. Baik, kita lanjut aja. Kita lanjut ke untuk hari ini ya, domestik. Coba lihat siapa yang beli. Ada AO ya. AO lumayan beli 1,8 juta lot. Oh, besar banget nih belinya si AO nih. Tapi di sini Bandar Volume menunjukkan adanya bukan pengambilan, artinya ini emang yang tidak biasa beli ya, tidak biasa beli. Biasanya kan kalau di sini terdeteksinya kalau Bandar Volume itu yang biasa beli biasanya. Ini kayak tanggal kita lihat ya. Nah, di sini ada nih hari sebelumnya aja lah. Hari sebelumnya tanggal 25. Kita lihat di domestik 25. Ada YB beli 2,2 juta lot ya, tapi AO jualan. Lihat nih, YB AO, ketika YB beli AO jualan, cuman dia hari ini si AO beli ya nih. Jadi nah, kita lihat di tanggal ini nih 19 April siapa, 19 April siapa, YB ya. Nah, ini YB nih. Ini yang ambil YB nih ya. 22-nya kita lihat. 22-nya ada DR, ada RG, YB jualan. Nah, di sini itu YB 22 April itu YB jualan, DR masuk. Nah, artinya ini si DR sama si YB kemungkinan adalah masuk ke Bandar Volume ke sini ya. Nah, jadi udah kita ketahui ini antara si DR sama si YB. Nah, kita lihat hari setelahnya 23-nya. Kita lihat tanggal 23-nya. AO CCX, tapi YB ngambil, tapi di sini terdeteksi pembuangan ya. Kita lihat 24. Jadi sebenarnya si AO masuk pembuangan, YB juga keluar ya. YB AO masuk nih. 24 April di sini nih 24 April si AO ngambil ya, YB keluar. Nah, berarti kan kemungkinan ini kita tanggal 25-nya waktu di sini nih besar ya, waktu di sini nih ngambil si YB ya. Nah, berarti kan udah ada terdeteksi 3 ya, 3 broker yang menyatakan yaitu YB, AO sama DR. Nah, terakhirnya itu tanggal 26 ada FS sedikit ya sama 115, tapi ini AO sama YB ya yang jual belinya
yaitu AO sama YB yang terdeteksi lebih besar. Nah, kalau lihat dari tanggal ini nih, nah ini kan mulai ada pengambilan ya. Cuman di sini ada pengempesan, tapi di sini mulai pengambilan nih. Beri kita ukur dari sini aja nih, tanggal 28 Maret. Kita lihat tanggal 28 Maret sampai tanggal 26. Nah, ternyata AO, IU, YB, DR. Nah, inilah yang menguasai dari saham DOH ini. Artinya yang bukan menguasai ya, yang mempermainkan, yang jual beli, yang mempertahankan harga, yang mendorong harga, yang istilahnya menggerakkan harga. Nah, ini ada 4 broker ini nih, AO, IU, YB, DR. Karena terlihat di sini AO masih punya 1,6 juta lot, tapi YB udah mengeluarkan 1,6 juta lot juga ya. IU 268, DR 322 ribu lot ya. Jadi ini harus diperhatikan adalah bandar-bandar yang terdeteksi di Market Forum kan ini nih, AO, IU, YB sama DR ya. Kalau foreign, kalau foreign sisi foreign nih, foreign udah mulai dari sini nih juga ada akumulasi ya. Cuman kemarin 2 hari ini ada pembuangan. Kita lihat dari sini tanggal 3 April. Kalau 3 April, foreign April. Nah, 3 April kita ke foreign. Nah, ada CC nih, cuman kecil ya, cuma 239 ribu lot ya. Tapi ini adalah CC. Ingat, CC itu adalah broker besar ya, tapi CC Foreign ya, CC Foreign itu broker besar. Tapi di sini ada BKZB sama AG-nya melakukan pembuangan. Ya, terlihat jelas ini pembuangan. AK, BK udah punya transaksi segini nih ya. Artinya ini ada campur tangan broker asing ya. Kalau kita lihat dari kenaikan di sini nih ya, kenaikan di sini ya. Emang penggerak awalnya itu adalah broker lokal ya. Jadi kita harus melihat ini adalah yang menggerakkan adalah broker lokal ya. Di sini juga. Nah, kalau di sini kan lihat nih, asing hanya akumulasi aja. Nah, ketika ada kenaikan, dia cuma ikut naikin di sini aja sekali ya, sekali naikin, cuman dianya langsung pembuangan ya. Di sini juga ikut naikin, cuman di sininya ikut pembuangan. Nah, seperti halnya di sini. Di sini dia hanya nahan-nahan aja gitu, nahan-nahan aja, ikut-ikutan aja akumulasi. Cuman sebagai motor penggeraknya adalah broker lokal ya. Nah, kita lihat di sini siapa yang naikin nih, waktu tanggal 5 dan 6 Februari ya. 5 dan 6 Februari, lihat. Kita harus dirunut satu-satu soalnya 5 sama 6 Februari. YB. Nah, ya. Berarti si YB tadi kan ada sedikit akumulasi, YB juga kan, YB sedikit akumulasi, AO sedikit akumulasi kan. Terus tanggal 6-nya siapa? YB juga ya, YB juga nih yang memarkup harga adalah YB. Jadi kita tunggu ketika YB memarkup harga ya, maka akan terjadi seperti ini ya. Kalau kita lihat deteksi di sini sih ya, karena kelihat banget di sini ya, hijaunya berapa kali? Ada 5 kali hijau ya. Jadi ini saya pikir si YB adalah penggeraknya ya. Nah, makanya kita lihat lagi untuk memastikan bahwa si YB ini adalah akumulasinya. Kita harus lihat per hari ini. Terakhir si YB keluar ya, di sini itu si YB keluar nih. Nih, YB keluar itu bisa jadi seperti ini. YB keluar artinya dia bisa nahan harga supaya tidak naik ya. Ingat ya, supaya tidak naik. Nah, waktu di sini mungkin supaya tidak naik. Supaya tidak naik ya, ingat ya.
bisa jadi seperti itu, bisa jadi membuang juga gitu kan. Kalau dapat untung gede ya membuang. Mungkin di sini kan YB udah ngambil juga di sini nih, terdeteksi di sini kan YB udah ngambil juga di sini, ya buang di sini masih ada untung ya. Tapi hari sebelumnya tanggal 25 YB ngambil lebih besar kan daripada keluarnya. Coba lihat di tanggal 26 tuh YB masih ada kan, ya kan, YB masih. Makanya kalau dinetkan itu pada hilang, AO kan sebenarnya akumulasi ya, tapi di sini hilang. Tapi kalau lihat harus satu-satu nih, si YB itu masih punya barang 316, cuma kalau di tanggal 26 aja ternyata si AO yang ngambil kan 1,8 juta lot. Tapi kalau disatuin nih, lihat satuin si AO hilang gitu kan. Tapi kalau dipisahin, makanya cari broker itu sebenarnya untuk mendeteksi broker itu harus seperti ini. Ternyata kan di sini si AO yang jualan ya 1,6, si B beli 2,2 juta lot. Ini 1,6. Nah, kita pisahkan nih. Nah, baru kita hitung harusnya. Nah, di sini tanggal 26-nya si AO ngambil 10 juta lot lagi. 1,8 juta. Ini ngambil ngeluar 1,8 ya. Jadi sebenarnya kalau disatuin terlihat jelas bahwa si AO adalah sama si YB ini seperti yang tukar ya, 1,8 sama banget kan, 1,8 tapi yang si YB dapat untung kan 0,5 miliar. Sini kemarin beli segini, ngejual segini gitu kan, artinya dapat untung si YB karena kan dia belinya di area sini mungkin ya si YB ya. Nanti bisa kalian cek sendiri ya. Berarti di sini sudah terdeteksi adalah yang menggerakkan DOH itu adalah AO, YB ya, AO sama YB sama IU. Tapi yang terlihat jelas waktu naikin di sini ada si YB ya. Baik, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, frekuensi lazim menunjukkan ini juga, ini ada sedikit akumulasi ya, tapi sedikit banget. Bukan akumulasi, ada smart money yang masuk tapi sedikit ya. Tidak seperti di sini kan tinggi banget nih. Hari sebelumnya tinggi banget. Makanya nanti mungkin kalau ada smart money yang masuk dan terlihat jelas seperti ini nih, ya mungkin bisa jadi mau diangkat lagi gitu kan. Tapi yang saya pikirkan adalah candle ini nih. Jadi secara bandarmologi bagus, ada akumulasi, ada penjualan, artinya ini saham bergerak terus ya. Tidak distribusi terus gitu ya, volatil lah ininya, bergerak terus, dinamis lah, ada jual ada beli, ada jual ada beli. Kalau sekarang lagi turun ya wajar karena mungkin si AB mau take profit ya, atau enggak si AO mau take profit. Kenapa take profitnya di bawah? Ya mereka kan, saya bilang mereka itu walaupun take profit di bawah seperti yang di bawah, padahal mereka udah akumulasi banyak gitu ya. Mungkin masih ada saham yang waktu di harga 50 mungkin gitu kan, si AO sama si YB gitu kan. Jadi mereka mah bebas-bebas aja, mereka mah ya, market maker mah bebas-bebas aja mau jual di harga berapapun karena pasti dapat keuntungan. Walaupun tidak dapat keuntungan, sepertinya doang tidak dapat keuntungan, tapi sebenarnya memang mereka pasti untung gitu ya. Ini seperti di sini aja nih, ini sedikit gitu ya, ngejualnya sama gitu kan, tapi harganya beda itu kan, berarti kan mereka dapat keuntungan ya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya pikir, pendapat saya si DOH kalau mau yang average ya nunggu di sini aja lah, mudah-mudahan dikasih di harga 50 dan tidurnya tidak lama ya, mudah-mudahan tidurnya tidak lama nih. DOH itu kita lihat DOH kalau tidur berapa hari. Nah, kalau tidur dia lurus artinya tidak ada transaksi, agak lama juga ya, hampir 1 bulanan ya. Tapi kalau dia turunnya masih ada fluktuasi, berarti ini kan nyender kiri nih, artinya yang nyender kiri berarti dia masih ada kemungkinan yang cut loss kan bisa mau jual gitu. Jadi terus diperhatikan aja dia 50-nya nyender kiri atau nyender kanan. Kalau nyender kanan harap bersabar aja, mudah-mudahan tidak terlalu lama untuk disimpan sama mereka ya. Nah, mereka juga kan punya barang harus dikeluarkan ya, tanggal 26 aja si AO juga harus mengeluarkan barang ya, walaupun dia 7 tik menuju 50 gitu kan, mereka juga harus mengeluarkan barang. Dari volumenya bagus nih, 4 hari ini volumenya bagus
Artinya di sini banyak orang nih, di sini banyak orang yang akumulasi mungkin di sini ya, masuk akumulasi di sini. Ya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan walaupun dia jatuh ke 50, tapi kalau lihat nilai akumulasi broker summary, mungkin ini hanya strategi aja sih. Strategi dari market maker ya. Ingat, karena market maker juga kan suka melihat fundamental. Ya kalau kuartal 4-nya minus ya mungkin akan diturunin dulu gitu kan. Nunggu dulu. Oh, ahli-ahli fundamental apakah nambah, apakah kurang. Ingat, mereka punya data loh. Ya, apakah nambah, apakah kurang. Jadi mereka juga punya jalan bagaimana menggerakkan sebuah emiten tapi tidak merusak technical analisis, tidak merusak fundamental juga gitu kan. Baik, seperti itu aja teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman. Dan ingat, ini adalah rekaman saya, jangan ikut-ikutan untuk membeli ataupun jangan ikut-ikutan menjual. Ini hanya analisa saya dan kita sama-sama belajar ya. Kenapa saya khawatir ini akan ke 50? Karena lihat candle yang ini juga, setelah tanggal hijau ini langsung dia dibawa ke 50. Langsung dibawa melewati harga candle yang hijau ya. Nah, ini juga udah nyentuh 50, mudah-mudahan dia ke 50 tapi diangkat lebih cepat lagi ya. Kalaupun dia ke tidak 50, cuma hanya shadow-nya aja, saya perkirakan, saya khawatir dia menyentuh 50 tapi agak dilamain dikit, saya khawatir seperti itu. Tapi kalau lihat dari akumulasi Poren sama Bandar Polu meningkatkan, ada peningkatan ke atas, yang artinya ini terus diakumulasi ya. Kalau akumulasi kan ke bawah, ingat ya, kalau akumulasi itu ke bawah. Kalau dia terlihat akumulasi seperti di sini, ini bukan akumulasi, namanya markup harga, karena mereka udah punya barang di sini. Mungkin ya di sebelah sini kan udah punya barang dia nih, mungkin di sebelah sini atau di bawahnya mungkin udah punya barang, jadi mereka memarkup harga untuk melakukan penjualan, dan benar dia melakukan penjualan di sini ya. Baik, seperti itu teman-teman. Sekali lagi selamat trading untuk hari esok ya. Tapi ini bukan untuk rekomendasi ya. Saya memperhatikan aja bahwa candle hijau seperti ini ya, saya akan menuju ke sana ya. Baik, segitu aja. Ciao.